bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Iya, kita sudah di segmen terakhir begitu ya. Kalau tadi kita bicara mengenai Novanto akan bongkar ke kasus korupsi KTP elektronik begitu ya. Kemudian juga mengucap apakah kemudian layakkah begitu atau memang memenuhi syaratkah ini ya, layakkah Setia Novanto yang menjadi GC? Mungkin bisa sekaligus disampaikan closing statementnya. Ya, ini satu bukti bahwa salah satu tujuan hukum itu kan memberikan kepastian dan ya, selain kepastian hukum dan keadilan dan kemanfaatan kesepakatan ya. Nah, jadi kita satu bukti ini tidak memberikan satu kepastian ya bahwa GC yang diatur oleh surat edaran Mahkamah Agung di dalam ketika dilaksanakan di dalam kasus yang real, suatu kenyataan di pengadilan itu menimbulkan juga ketidakpastian karena kita masih berdebat apakah ini pelaku utama atau tidak pelaku utama. Ya itu kalau kita lihat dari sudut normatif. Tapi kalau misalnya kita dari sudut praktis, ya saya kira ya, bergantung sebenarnya informasi apa yang seberapa signifikan informasi yang disampaikan oleh Pak Setnov itu sehingga sebenarnya lebih memperjelas ya kan karena saya katakan tadi karena di sini masih ada ketidakjelasan ya. Kalau misalnya itu informasi ya kan membuat tambah lebih jelas atau misalnya menambah suatu katakan suatu yang baru ya orang yang baru sehingga yang ini saya kira itu sih sebenarnya sudah masuk kualifikasi itu ya. Nah, kenapa ini bisa menimbulkan ketidakpastian itu karena memang ketentuan perundang-undangannya ini tidak sinkron gitu lah ya. KUHP dibuat ratusan tahun yang lalu, sedangkan GC ini baru ya. Jadi ini menimbulkan sehingga hakim ya sebagai ini tentu dia banyak sekali perannya untuk menentukan kepastian hukum dan memberikan keadilan kepada orang ini. Baik, Mas Tama. Ya, ini saya harus memulai dari soal kerugian negara tadi. Tapi bisa dipersingkat ya, Mas ya? Mudah-mudahan bisa lebih singkat. Saya mau masuk ke fakta sidang di 11 Februari 2011. Jadi di situ sebetulnya ada hal yang menarik bahwa ternyata kalau kita bicara soal anggaran, sebelum masuk bicara soal AFIS berapa, L1 gimana pembandingnya, ada kesepakatan di antara mereka. HPS itu yang menentukan adalah para pengusaha-pengusaha itu. Di Rupa Fatmawati yang kemudian sering dibicarakan. Jadi kemudian kalau kita mencari harga pembanding, tentu akan menjadi kesulitan juga. Karena apa? Sedari awal, ini proyek sudah di-set. Sudah diarahkan. Ini yang kemudian kan menimbulkan pertanyaan. Misalnya apa? Dalam kerangka acuan kerja, harusnya AFIS-nya itu dia non-proprietary right, yang artinya nggak harus pakai license, tapi begitu dia menang di tender, license-nya ada, sehingga harus itu ngelok ke sana. Itu yang kemudian kita bicara soal kerugian negara. Jadi artinya memang kalau kita jeli melihat fakta-fakta dan fakta ini yang kemudian akan memang melihat bahwa putusan-putusan itu mengatakan memang ada soal skenario dalam pengaturan tender. Nah, yang lainnya adalah tentu sedari awal saya sendiri sangat berharap KPK menggunakan penyucian uang. Karena ada banyak uang yang disebut, apalagi di awal-awal misalnya KPK mengatakan ada misalnya uang yang diuntungkan kepada siapa, ada yang beralih, ada yang pindah, bahkan ada keterangan misalnya pemeriksaan di Singapura, uang yang berputar di beberapa negara, beda yurisdiksi, yang menurut saya ketika kemudian itu nggak ada istilah follow the money dalam kasus ini, itu juga akan membuat sepertinya para pihak-pihak yang bertanggung jawab itu nggak bisa kelihatan dalam persidangan. Tapi kalau dari awal KPK pakai penyucian uang, saya rasa itu akan memudahkan ke depan. Tapi layak Setnov menjadi soal JC tadi, saya dalam posisi bukan layak atau tidak layak ya. Sepanjang ada informasi yang menurut saya adalah signifikan atau pandangan pribadi saya signifikan, tentu bisa diberikan dengan kondisi yang ada tertentu tadi. Tetapi ketika kemudian itu hanya informasi yang sudah beredar dan lain sebagainya, apalagi misalnya kalau sudah ada saksi banyak yang mengatakan satu peristiwa kemudian dibantah dan sebagainya, menurut saya juga agak berat kemudian kita berikan JC kepada Pak Setnov. Saya tanya bisa sedikit kepada ini sedikit aja. Di dalam tadi disebutkan bahwa sudah ada rekayasa mengenai harga. Sekarang Pak Setnov itu ada nggak dalam keterlibatannya dan di dalam menentukan rekayasa harga itu? Memang ada beberapa kesaksian. Kalau dalam perkaranya Pak Irman, saya hitung sekitar 14 saksi. Nah, 3 saksi yang mengatakan tidak lupa, termasuk Andi Agustinus.
tapi 11 mengatakan betul ada pertemuan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kemudian relasi, saya rasa ini yang kemudian akan dikejar dalam pemeriksaan terdakwa, karena terdakwa belum diperiksa, Bang. Iya, baik. Nah, jadi saya rasa akan diuji di sana. Baik, terakhir harapan Ya, sebagai kuasa sama hukum. saya concern dengan kerugian keuangan negara. Saya juga setuju bahwa senyatanya perkara korupsi itu adalah untuk bagaimana recovery kerugian keuangan negara ini. Tapi ingat, dalam perkara EKTP tadi disebut penyusunan anggaran yang ditentukan oleh ini. Jauh sebelum itu, saat pada Menteri Pak Mardianto, rencana pembuatan EKTP ini adalah 6,6 triliun. Baik. Ketika Pak Gamawan Fauzi menjadi menteri, itu hanya menjadi 5,8 atau 5,9 triliun. Itu jauh lebih turun. Oke. Terus kemudian dilaksanakan ya sampai 4,9 realisasinya. Itu catatan tentang kerugian negara. Jadi kalau dari sejarah angka itu jelas ada efisiensi. Terus kemudian dari secara peran, ya peran ya mohon dibuktikan saja. Apakah pertemuan-pertemuan yang dilakukan itu pertemuan dengan siapa dan bicara apa? Tentu itu hakim akan menilai, jaksa akan menilai dalam tuntutannya, hakim menilai putusannya. Terus kemudian tentang justice collaborator, status justice collaborator Pak Setia Novanto. Justice collaborator bukan hal yang baru dalam sistem hukum kita, baru muncul dalam Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang 13 2006. Bagaimana pelapor, bagaimana dengan korban, bagaimana dengan pelaku yang membantu terungkapnya sebuah perkara. Terus kemudian ada SEMA 04 2011 dan lain-lain. Yang paling penting bagi kami adalah adanya sebuah ukuran yang pasti agar disebut kepastian hukum, kemanfaatan hukum itu adalah kualifikasi orang atau pelapor atau justice collaborator yang bisa diberikan itu. Sehingga tidak multitafsir, sehingga institusi penegak hukum tidak ambigu atau tidak membingungkan dalam memutuskan itu dan tidak sembarangan memutuskan. Terima kasih Bang Dasril, Mas Sama dan Pak Judi. Terima kasih. Juga terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Luluh Metin Rudi. Sampai jumpa.